Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat beri dengan salam, tidak lupa pula kita panjatkan kehadirat Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Bapak Ibu, saya di sini sebagai calon guru penggerak ingin memberikan dampak kepada rekan sejawat tentang eksplorasi konsep pembelajaran saya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk berkumpul di ruangan kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini perubahan paradigma. Adapun contoh perubahan paradigma ini yaitu kegiatan kepalan tangan. Di sini dijelaskan ya Bapak Ibu. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Ya, di sini seperti kepalan, ada A dan B. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Coba kita pikirkan Bapak Ibu, ada kertas kecil dan Bapak Ibu menulis yang berharga di dalam kertas itu dan Bapak Ibu genggam di dalam tangan Bapak Ibu. Lalu teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja memujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Jadi kalau kita ibaratkan ini kepalan tangan Bapak Ibu ini berharga. Contoh si B ini datang untuk mengambil dari kepalan tadi dengan caranya tersendiri. Apakah dia dengan cara mengancam, membujuk, atau merayu, ataupun menghardik. Jadi di pikiran Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu langsung memberikan yang berharga tadi, kepalan tadi kepada orang tersebut atau tidak? Sudah tergambar ini ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, di sini berarti paradigmanya yang kita jelaskan dari genggaman tadi bahwa ibaratkan tadi kepalan yang berharga tadi adalah seorang siswa kita di sekolah. Jadi kita sebagai guru di sini, bagaimana kita untuk tujuan kita menjadikan anak kita tadi dengan caranya masing-masing. Ada guru tadi yang dengan caranya menghardikkah, ada caranya dengan merayukah, ada caranya dengan membujukkah. Itu cara kita masing-masing di sekolah. Tetapi apakah si A tadi akan membuka atau memberikan, itu adalah hak masing-masing si anak kita. Jadi di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan yang saya jelaskan di sini. Di sini menjelaskan guru mengontrol murid. Di sini berarti ya kita sebagai guru ada kita mengontrol murid, memaksa murid apakah dengan rayuan, apakah dengan paksaan untuk menyuruh murid tadi membuka genggaman tangan tadi, atau sebagai ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Nah, di sini dari ilusi-ilusi tadi kita masuk kepada apakah makna disiplin tadi Bapak Ibu. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya untuk menuju sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ternyata disiplin itu berubah sekarang paradigmanya Bapak Ibu, kesannya terpaksa, yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi paradigmanya sekarang semakin berubah kita sebagai guru, sehingga di sini adanya paksaan untuk si anak melakukan kedisiplinan di sekolah. Lanjut. Nah, apakah nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, setiap di sini kebajikan universal yang kita harapkan, tentu di sini kita mengambil tentang kebajikan di kurikulum Merdeka ini, yaitu
profil pelajar Pancasila, di mana nilai kebajikan universal di sini adanya anak di sini berketuhanan yang Maha Esa, adanya anak di sini yang mandiri, kreatif, inovatif, dan di sini ada juga anak yang bergotong royong, berkebinekaan global. Ini kebajikan universal yang kita ambil dalam kurikulum Merdeka. Lanjut. Kita membahas ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Nah, motivasi ini terdiri dari dua, Bapak Ibu. Ada motivasi eksternal, adapun motivasi internal. Bapak Ibu tahu itu apa motivasi eksternal? Eksternal apa, Bapak? Motivasi dari luar. Ya, itu berarti motivasi yang tumbuh dari luar diri seseorang. Apakah bagian dari motivasi eksternal itu? Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti di sekolah kita sekarang ya Bapak Ibu. Nah, ternyata si anak melakukan disiplin ada karena tadi ketidaknyamanan atau karena hukuman. Kalau saya melakukan ini, apakah yang terjadi hukuman yang akan saya lakukan? Itu berarti eksternal. Lanjut ke sini, masih motivasi eksternal. Contohnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya. Di sini berarti si orang melakukan motivasi darinya karena mengharapkan imbalan. Ya Bapak Ibu, misalnya kalau kita datang tepat waktu terus mungkin mengharapkan pujian dari kepala sekolah atau supaya guru-guru memandang kita lebih baik, itu salah satunya. Itu berarti masih motivasi eksternal yang timbul dalam diri kita. Yang kita harapkan di sini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia ini motivasinya internal, tujuan disiplin positif. Bagaimana motivasi internal ini? Yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tujuan kita datang ke sekolah tepat waktu karena saya bertanggung jawab sebagai guru. Saya datang tepat waktu ke sekolah karena saya harus menjadi guru yang teladan. Itu berarti perubahan internal dalam diri kita karena kita tahu nilai apa yang terkandung di dalam disiplin positif tadi. Lanjut. Nah, di sini juga dikaitkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi kita mengharapkan siswa kita yang merdeka seperti itu Bapak Ibu. Tidak hanya dia bebas dari perintah kita, jadi dia itu termotivasi berubah dari internal, tetapi dia juga cakap untuk memerintahkan dirinya sendiri. Dia tahu nilai kebaikan apa yang ada dalam dirinya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Ini contohnya Bapak Ibu, kalau seandainya kita melakukan motivasi eksternal yang karena penghukuman atau penghargaan, akan terjadi seperti apa? Pengaruhnya ada jangka pendek. Ada jangka pendek, jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan ini berlaku sama dengan hukuman sebenarnya Bapak Ibu. Kita mungkin terlalu banyak memberikan penghargaan kepada siswa kita atau murid kita. Ternyata itu juga tidak terlalu baik dampak jangka pendek atau jangka panjangnya kepada murid. Kenapa Bapak Ibu? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan di sini. Jadi saat kita memberikan suatu dukungan kepada si A, saat kita tidak ada, bisa jadi nanti motivasi anak tadi menurun. Lalu misalnya si anak sekarang semangat sekali belajar karena adanya kebijakan sebelumnya mendapatkan hadiah dari kepala sekolah. Saat kepala sekolah berganti, ternyata tidak ada lagi motivasi eksternal tadi, maka si siswa bisa jadi menurun motivasinya. Jadi motivasi penghargaan ini dihukum oleh penghargaan ini ada efek jangka panjang atau jangka pendeknya Bapak Ibu. Karena ini eksternal tidak dari diri anak sendiri perubahannya. Lalu penghargaan tidak efektif karena si anak tidak berubah karena perilaku keinginannya sendiri. Penghargaan juga merusak hubungan. Saat ternyata si A dan si B, saat kita memberikan misalnya reward kepada si anak, tetapi si A kita kasih, si B tidak kita kasih, akan ada nanti kecemburuan sosial dampaknya. Coba dilanjutkan Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Jadi anak sangat tergantung dengan penghargaan tadi. Kalau seandainya penghargaan itu tidak ada, bisa jadi nanti motivasi tadi menurun. Atau seperti mungkin dari
bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Nah, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid. Jadi kita tidak hanya tergantung pada satu si A, si B, tetapi saat dia misalnya memang mendapatkan si C pun mendapatkan perubahan, kita juga memberikan kepada si C. Tidak hanya terpaku kepada satu murid. Lalu pengakuan secara konsisten. Kita terus melakukan ini berkepanjangan kepada si murid. Jadi tidak tergantung saat ini mood kita baik, kita kasih penghargaan. Besok saat anak berlaku baik, kita karena mood kita buruk, kita tidak memberikan penghargaan, itu juga membuat anak down atau tidak berkembang. Lalu fokus kepada proses. Jadi kita jangan melihat hasil di akhir ini saja. Kita melihat proses atau usaha si anak. Misalnya, sebenarnya pembelajaran ini harus nilai 80, sementara dia memang IQ-nya mungkin tidak setinggi teman yang lain Bapak Ibu. Tetapi kita melihat di sini proses dan usahanya bagaimana untuk mencapai nilai 70 tadi. Kita berpaku kepada proses ya, anak kita kasih tadi pengakuan. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi untuk kita terapkan kepada siswa-siswa kita itu kemarin saya perhatikan mungkin rasa empatimu besar sekali. Itu contohnya proses yang kita lihat ya Bapak Ibu. Bukan kita lihat kemarin kamu menang, tidak gitu. Tetapi walaupun dia tidak menang, kita melihat kemarin kamu usaha kamu besar sekali. Itu kita sudah menghargai proses. Nah, situasinya pada saat memang murid baru di kelas, mungkin itu salah satu contoh. Lalu saya menghargai kepedulianmu. Itu berarti juga menghargai prosesnya kita, itu pengakuan kita Bapak Ibu. Jadi kita tidak kamu mantap. Tidak hanya sekedar seperti itu kita berarti memberikan cuma sekedar apa saja penghargaan tadi, tetapi kita tidak mengapresiasi prosesnya. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Saat dia misalnya datang tepat waktu, kita menghasilkan apresiasi atau pengakuan tadi Bapak Ibu. Itu akan membentuk motivasi intrinsik pada diri si anak. Pada saat kamu mengumpulkan kertas yang terserah kami lantai, itu salah satu contohnya. Kita bukan melihat bersih, tapi kita melihat usaha si anak bertanggung jawab. Nah, tindakan dulu. Ini bedanya hukuman atau konsekuensi. Mungkin saya menanyakan sedikit sama Bapak Ibu ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini menurut Bapak Ibu seperti hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Alasannya Bapak Saru? Gimana Bapak? Oke, berarti hukuman. Lari mengelilingi lapangan. Konsekuensi tadi Pak? Ya, konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan mas. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu bentuknya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Sudah pasti ya Bapak Ibu. Contoh dari hukuman yaitu cuma satu arah, lalu tidak ada efek positifnya dari keterlambatan tadi. Berarti lebih besar hukuman yang diberikan daripada kesalahan yang dilakukan. Itu yang berbentuk hukuman. Hanya karena anak terlambat, lalu dia lari 2 kali ke lapangan basket. Itu berarti bentuknya hukuman. Di sini murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman juga Bapak Ibu. Karena masker disuruh push up 15 kali. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, konsekuensi. Karena di sini Anda disuruh bertanggung jawab. Dan di sini membersihkan tumpahan air meja ditulis karena tersenggol pada saat konsekuensi, karena di sini juga tanggung jawab yang kita harapkan dari kelakuan si anak. Kita tidak memberikan hukuman. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, karena di situ ada efek malu dari si anak. Lalu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK gimana Bapak Ibu? Apakah ini masih hukuman atau konsekuensi? Sama-sama lari di lapangan, tapi ini satu karena terlambat, ini karena terlambat 10 menit di pelajaran PJOK. Coba kita telah. Yang pertama hukuman, yang kedua apakah ini konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi mungkin. Ya, konsekuensi kenapa Bu Deki? Mungkin karena tidak semua siswa yang mampu melakukan pelajaran PJOK, mungkin ada yang fisiknya tidak sempurna
bisa jadi kan Iya. mungkin sesuatu berlari. Ya, berarti ini termasuk konsekuensi salah satu penyebabnya Bapak Ibu, karena setiap pelajaran PJOK si anak pasti memang disuruh untuk stretching 10 menit. Betul kan Bapak Ibu? Nah, ini sesuai dengan manfaat dan pembelajaran tanggung jawab yang kita berikan. Sementara ini nggak ada ngaruhnya terlambat lalu menulis. Lalu di sini terlambat 10 menit pelajaran PJOK karena semua murid akan melakukan stretching atau pemanasan dalam 10 menit. Ya, jadi di sini ada tanggung jawabnya atas perlakuan yang dia berbuat. Jadi sudah tahu di sini ya Bapak Ibu beda hukuman dengan konsekuensi. Nah, sedikit banyak sudah tahu ya Bapak, berarti hukuman itu dampaknya kepada si anak tidak ada sebenarnya, cuma jangka pendek. Tapi kalau tanggung jawab tadi yang kita berikan seperti konsekuensi, di situ ada nilai yang kita berikan kepada si anak. Lanjut Ibu. Coba lanjut Bu. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kita akan mengulik lebih dalam. Apa perbedaannya? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi kepada si anak. Itu berarti ada menyakitkan pada si anak, berarti hukuman. Lalu konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi saat dia membuang air temannya, dia mengganti air atau membersihkan, itu memang harus terjadi. Dia harus bertanggung jawab. Lalu membuat anak sakit fisik ataupun hati. Itu salah satu contoh hukuman. Nah, di sini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek aja, tetapi jangka waktu panjang dia paham. Ini tanggung jawab. Nah, anak membenci kedisiplinan karena hukuman ini. Kita banyak sekarang memberikan misalnya membersihkan WC, misalnya ya Bapak Ibu. Jadi si anak karena stigmanya membersihkan WC itu adalah hukuman, bisa saja anak besok di rumah saat disuruh membersihkan WC oleh orang tuanya, dia menganggap dia ada trauma karena membersihkan WC, ini adalah hukuman, ini adalah sesuatu hal yang salah dilakukan. Makanya banyak siswa kita sekarang malu untuk membersihkan kamar mandi dengan sendirinya, membantu orang tua membersihkan halaman, mengambil sampah karena dia menganggap itu adalah hukuman. Di sini juga anak jadi menghargai disiplin. Saat anak 10 menit terlambat, dia disuruh juga 10 menit mungkin tidak keluar mainnya diambil 10 menit juga. Itu berarti anak menghargai disiplin. Dia akan dengan sendirinya melakukan konsekuensi. Mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau kita hukuman. Dia akan merasa down, malu. Jadi si anak tidak percaya diri. Lalu di sini juga mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Bedanya ini Bapak Ibu, contoh kita lihat hukuman dan konsekuensi. Inilah pelajarannya yang kita dapatkan apakah dari hukuman atau konsekuensi. Coba lanjut Bapak Ibu. Lanjut kita kepada restitusi. Ini sudah lebih meningkat daripada konsekuensi tadi. Di sini ada hukuman, lalu konsekuensi, dan juga kita masuk ke restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini kita bekerja sama dengan siswa. Siswa tahu dulu kesalahannya dan kita menanyakan kepada siswa, menurut kamu apakah ini salah? Ya Bu, saya salah. Lalu bagaimana cara kamu untuk bisa memperbaiki kesalahan kamu? Si anak akan mencari tahu. Mungkin saya akan mengganti HP si teman saya yang saya rusak Bu. Itu adalah cara restitusi tadi. Kita berkolaborasi dengan anak untuk mencari solusinya. Itu jadi pengertian dari hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Di sini restitusi kita mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Dan dia mencari solusinya bersama-sama. Kita hanya mengarahkan. Oke, lanjut. Nah, ini bedanya Bapak Ibu sedikit di atas. Nah, bedanya restitusi merupakan pilihan. Kita memberikan pilihan-pilihan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya, menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti. Jadi saat dia melakukan salah, dia harus berkonsekuensi dengan kesalahannya. Kalau seandainya temannya ada kancing baju yang copot gara-gara bertengkar, dia harus memperbaiki kancing tadi. Murid anak mendapatkan penguatan. Di awalnya kita memberikan penguatan dulu. Kalau kamu bisa, kamu mampu untuk memperbaiki kesalahan, kita memberikan penguatan di sana. Tapi kalau hukuman kita mungkin bilang kamu bodoh, kamu salah. Ya, itu kecaman yang kita berikan kepada si anak. Lanjut, mungkin ini bisa jadi gambaran dari Bapak Ibu. 9 ciri-ciri restitusi tadi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini dia tidak harus melakukan, kita akan menguatkan kepada kalau kita itu biasa salah, tetapi bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu. Itu yang kita arahkan. Memperbaiki hubungan di sini dengan
kan konfliknya. Lalu tawaran bukan paksaan. Menuntun melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut. Nah, di sini kita masuk kepada keyakinan kelas. Bagaimana sebuah restitusi itu bisa terlaksana dengan baik? Tentu sebelumnya kita ada keyakinan-keyakinan yang kita buat, apakah di sekolah ataupun di kelas. Kini kita masuk dulu kepada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Apakah mengapa tidak buat peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Bapak Ibu tahu gitu apa bedanya peraturan dan keyakinan? Nah, di sini kita buat. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dalam mengendarai kendaraan roda 2? Demi keselamatan. Apakah itu karena hukuman atau karena keyakinan kita ini demi selamat? Itulah keyakinan tadi. Kita percaya walaupun tidak ada polisi, kita tetap memakai helm karena kita yakin kalau helm ini bermanfaat untuk kita, keselamatan kita. Itulah bedanya tentang peraturan dan keyakinan. Lanjut Ibu. Nah, di sini ada budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, masuk baru ke peraturan kelas. Ini urutannya ya Bapak Ibu. Setelah kita menjelaskan budaya positif tadi, kita masuk ke lingkungan yang positif, kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas inilah yang sama-sama menjadi peraturan di kelas. Nah, yang mana merupakan keyakinan kelas? Nah, kami dan murid yang saling menyayangi. Ini contoh kesepakatan kelas. Nah, yang ini kita buat di kelas Bapak Ibu. Jadi diharapkan untuk kita adanya bantuan kepada si anak, kita bentuklah keyakinan di kelas kita masing-masing. Biasanya kita lakukan di awal pembelajaran. Kita seperti bikin kontrak dengan anak, tetapi keyakinan kelas ini timbang balik Bapak Ibu. Peraturan ini kita bentuk bersama-sama, tidak hanya menguntungkan buku tetapi juga menguntungkan bagi murid. Bersama-sama kita bentuk menjadi keyakinan kelas. Kami murid yang bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu, cara kerjanya di keyakinan kelas, adanya tabel T dan tabel D. Nah, di sini coba kita lihat lanjut contoh keyakinan kelas. Nah, ini bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu besok. Kalau kita harus misalnya hormat, datang tepat waktu, sering hadir yang tidak tampaknya, sering hadir terlambat. Jadi ini salah satu bentuk keyakinan kelas yang bisa Bapak Ibu bentuk di kelas Bapak Ibu supaya bisa menjadikan disiplin positif di sekolah. Nah, peraturannya selalu kembalikan buku tepat waktu. Bagaimana keyakinan kelas kita? Itu bisa Ibu arahkan kepada murid Ibu besok. Lalu contohnya dilarang mengganggu orang lain. Keyakinannya di mana? Berarti harus saling menghargai. Itu yang kita bikin di kelas kita masing-masing. Lanjut Bu Devi. Nah, contohnya tanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit. Contoh peraturannya ya, keyakinan kelasnya kita buat menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu bersama-sama dengan siswa. Nah, kita masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Nah, kebutuhan dasar kita sebagai manusia ini kita terapkan juga kepada anak. Sebenarnya ini kebutuhan dasar bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk anak. Ini yang harus kita pahami. Saat kita tidak paham tentang kebutuhan si anak, makanya banyak terjadi nanti miskomunikasi atau kesalahpahaman antara kita dengan anak. Contohnya, apakah dasar yang harus dimiliki setiap manusia? Contoh bertahan hidup. Bertahan hidup itu hal-hal primer, misalnya dari segi makanan, apakah dari pangan, sandal, papan, itu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi saat kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, makanya banyaklah terjadi konflik atau permasalahan pada diri kita atau pada diri anak tadi. Lalu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini kita lihat kalau setiap anak yang bermasalah kita telusuri, apakah kebutuhan dasar kasih sayang yang dipenuhi? Saat tidak terpenuhi, mungkin itulah nanti posisi kontrol yang kita lakukan kepada si anak. Lalu lanjut, penguasaannya mungkin penghargaan kita kepada si anak atas dirinya, penghargaan dia atas dirinya. Lalu kesenangan, jadi saat si anak banyak bermain ternyata itu adalah kebutuhan dasar si anak. Memang dia pengen kesenangan.
Lalu kita masuk ke 5 posisi kontrol. Setelah kita memahami 5 kebutuhan dasar tadi, kita sebagai guru di kelas harus mengetahui 5 posisi kontrol ini. Tetapi Bapak Ibunya sudah mulai ngantuk atau mungkin karena siang kita ya. Kita ke ice breaking dulu ya Bapak. Ya Bu, biar lebih semangat. Bapak Ibu kita masuk ke dalam ice breaking dan kita sedikit segar ya karena sudah siang. Mungkin masih bisa mengantuk karena materinya banyak sekali. Ya kita tetap semangat Bapak Ibu, biasanya kita harus semangat walaupun sudah siang sudah panas. Oke siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Tetap semangat. Lanjut Bu Devi. Apakah 5 posisi kontrol kita sebagai guru? Yang pertama ini, identitas gagal ini. Kita memberikan apa kepada si anak sehingga identitas anak bisa gagal? Yaitu dia menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Contoh penghukum tadi mungkin sudah Bapak Ibu pahami tadi ya Bapak Ibu. Penghukum ini menghardik, menyakiti, menyindir. Kata-kata gurunya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Lalu membentak, menyalahkan orang lain. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi pandangan murid kepada guru kita seperti itu. Lalu dampak pada murid mengulangi kesalahan. Itu dampak dari kita memberikan hukuman. Lalu membuat rasa bersalah ini contohnya Bapak Ibu berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ibu kecewa, kamu tidak melakukan yang ibu harapkan. Jadi si anak memang merasa bersalah dengan perbuatannya, tetapi hasilnya anak akan menyembunyikan perasaan sebenarnya. Dia juga menyangkal atau berbohong kepada kita. Nah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia merasa guru kita berkualitas dan dia hanya berkata maafkan saya, tetapi dampaknya dia merasa rendah. Dampak dari kita memberikan pembuat rasa bersalah kepada si anak. Lalu ada di sini kita melakukan identitasnya berhasil atau sukses, tetapi masih ada efek kekurangannya di sini Bapak Ibu. Apakah kita di sini sebagai teman? Kalau sebagai teman, mungkin di sini kita membuatkan alasan-alasan untuk muridnya dan dengan kata, ayolah lakukan dengan ibu. Biasanya kita bercengkrama seperti teman dengan si murid. Selagi tenang, lagi enjoy gitu. Dalam kita mengatakan kepada si siswa, masa kamu tidak mau? Bantulah ibu hari ini. Itu salah satu kata teman, cara sebagai teman. Tetapi dampak kepada si anak akan menjadi ketergantungan kepada kita Bapak Ibu. Jadi saat dia tidak ada, dia selalu ketergantungan akan permasalahan yang kita dampaknya. Nah di sini murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Jadi murid itu sangat bergantung kepada kita sebagai guru. Nah di sini saya pikir Bapak Ibu teman saya saat kita memarahi, ternyata dia akan mengatakan, saya pikir ibu teman loh. Ternyata ibu yang saat kita gagal menerima dia atau melakukan kebaikan untuk dia, tidak menolong sekali, dia akan merasa kecewa. Nah, lemah, tidak mandiri dan tergantung. Ini dampak kalau sebagai teman. Sebagai pemantau. Nah, pemantau ini di mana contoh Bapak Ibu? Di sini menghitung dan mengukur. Taat aturan nih tentunya. Apa peraturannya? Jadi dia berfilosofi berdasarkan peraturan si pemantau ini. Nah, di sini menyesuaikan diri bila diawasi, murid menetapkan guru peraturan dan hukuman yang berkualitas. Jadi mungkin terkenalnya sebagai guru yang berkualitas dalam di sekolahnya ya, tetapi tidak ada di sini
ketimbalan tadi dari perubahan sana. Lalu identitas yang berhasil sebenarnya bagaimana posisi kita sebagai guru? Tentu menjadi manajer, karena di sini si anak akan menghargai diri sendirinya. Bagaimana guru yang manajer tadi Bapak Ibu? Di sini dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan setiap ada masalah. Saat anak terlambat dia akan menanya, kenapa kamu terlambat hari ini? Tanya dulu permasalahan si anak. Lalu kita akan menanyakan keyakinan si anak ini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kerjakan untuk permasalahan ini? Kita berdiskusi ya dengan si anak. Lalu menguatkan pribadi. Menguatkan pribadi contohnya, kamu bisa loh untuk memperbaiki ini. Kita biasa kalau kita salah. Itu salah satu cara untuk si guru sebagai posisi manajer. Lalu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam berkualitas. Jadi jangan percaya diri, dia tahu dia walaupun dia salah, dia akan memperbaiki dan dia bertanggung jawab. Nah di sini bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Solusi di tangan si anak bukan di tangan guru. Nah di sini mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi si anak yang bertumbuh dalam tanggung jawab. Nah tugasnya, pertanyaan pernyataannya kalau kita sebagai ini coba deh membuat asal salah. Contoh katanya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu salah satunya membuat merasa bersalah. Lalu sebagai ini kamu tidak benar-benar melakukannya, itu sebagai penghukum. Kata-katanya yang menyakiti biasanya. Ayolah lakukan dengan ibu bapak. Itu sebagai teman biasanya. Bapak ibu. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sesuai dengan aturan sekali atau sesuai dengan imbalan pemantau? Contohnya. Lalu bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah? Itu baru kita posisi sebagai manajer. Nah, yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Kita sudah menjudge langsung. Tidak mendalami permasalahan si anak, itu bisa menjadi penghukum. Coba lanjut ke Devi. Nah, di sini kita bergerak antara peraturan, memantau konsekuensi atau hadiah nilai manajer dan memperbaiki. Inilah posisi kita. Kalau sebagai manajer, kita memperbaiki nilai-nilai dan memperbaiki kesalahan si anak. Lalu lanjut ke Devi. Nah, kita lanjut ke segitiga restitusi. Sebagai manajer tadi, kita harus memiliki trik untuk menghadapi permasalahan si anak. Salah satunya dengan segitiga restitusi. Jadi saya akan jelaskan sedikit apa itu segitiga restitusi. Di sini Bapak Ibu, segitiga restitusi terdiri dari 3, seperti segitiga dari 3. Yang pertama, saat anak berbuat salah, ini kita harus menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas Bapak Ibu? Contoh kata-katanya saat anak bermasalah, supaya anak semakin stabil dalam permasalahannya. Kata pertama yang kita ucapkan kepada si anak, setelah kita mengetahui permasalahannya, mungkin kita menanyakan, misalnya si anak, Bu, saya tadi terlambat karena mungkin saya menolong orang tua saya yang sakit. Itu misalnya alasan si anak salah. Lalu kita menjawablah untuk menstabilkan si anak supaya dia tidak hilang kontrol atau tidak merasa rendah. Kita akan menjawab, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kita mengerti si anak untuk kalau sebenarnya di posisi dia itu lumrah. Nanti lalu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Atau ibu kalau dari kamu mungkin juga ibu melakukan hal serupa. Itu kata-kata kita sebagai untuk menetralkan keadaannya Bapak Ibu. Termasuk yang menstabilkan identitas. Lalu setelah anak mulai stabil, kita bertanya kepada si anak. Kita masuknya validasi lagi. Validasi ya Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kita masuk ke dalam. Kalau kamu terlambat ini, menurut kamu apakah ini benar? Nah, anak mulai berpikir di sini Bapak Ibu. Di sini baru kita, kamu tentu punya penyesalan. Kenapa melakukan ini? Jadi kita menggali ini. Kenapa si anak melakukan ini? Apakah ini sesuai atau salah menurut si anak? Saat si anak keyakinannya salah, berarti baru di sini kita masuk ke sini Bapak Ibu. Setelah tahu si anak ini penyesalan, tidak Bu, saya melakukan ini karena terpaksa. Saya sebenarnya tidak ingin melakukan ini. Saya tahu ini salah. Saya mau memperbaiki. Baru masuk kepada menanyakan keyakinan tadi. Setelah anak tahu dia ini salah dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, dengan kita menanyakan tadi, baru masuk. Setelah kita menjelaskan kepada si anak, nah, kamu tahu kan, ini kamu salah di bagian situ ini, kamu sudah melanggar. Menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki? Terus kita keyakinan. Atau kata-kata, kamu ingin menjadi seorang seperti apa kalau seperti ini terus?
juga buat sendiri dari pertanyaan segitiga. Baru kita menjadi posisi manajer. Kalau seandainya kita langsung misalnya anak terlambat, terlambat harusnya, apakah kita ada sekali identitas di sini Bapak? Tidak. Adakah kita menanyakan perasaan dia, kesalahan kenapa saat ini? Apakah kita menanyakan keyakinan dia? Tidak. Jadi di sini kalau ingin menjadi guru yang manajer, yang sukses untuk si anak dan bantu anak menjadi orang yang sukses juga dan bertanggung jawab, salah satunya mungkin tipsnya dengan segitiga restitusi. Nah, lanjut. Nah, guru berkata, menstabilkan identitasnya. Apakah kata-kata guru yang bisa dikatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi? Itu di awal bisa kita ucapkan ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Itu salah satu kata-kata motivasi sebenarnya yang kita berikan kepada anak ya Bapak Ibu. Lalu lanjut. Nah, untuk validasinya, guru mungkin berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ini maksud kita kepada validasi. Ini tahap kedua yang kita lakukan. Baru setelah si anak tahu kesalahan-kesalahannya, si anak masuklah nanti ke dalam keyakinan. Jadi nah, di sini menanyakan keyakinannya. Setelah dia mengakui kesalahan-kesalahannya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Lalu kita berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Atau kita menanyakan, bagaimana aturan sekolah kita? Apakah aturan sekolah kita itu sesuai dengan yang sudah kamu lakukan? Tentu dia bilang tidak, Bu. Terlambat ini bukan aturan sekolah atau keyakinan yang di kelas yang kita buat. Lalu kita tanya lagi, apa yang telah kita sepakati sebelumnya? Mungkin kita ada kontrak sebelumnya, baru kita masuk ke dalam ini. Jadi si anak akan mencari solusi sendiri. Nah, di sini baru kita masuk ke dalam keyakinan si anak. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Ini salah satu kata-katanya yang bisa ibu terapkan dalam penyelesaian permasalahan si anak dengan segitiga restitusi tadi. Lanjut Bu Devi. Nah, barulah masuk terbentuklah disiplin positif di sekolah kita Bapak Ibu. Kalau teori-teori ini bisa kita terapkan. Di sini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Di sini ada gimana kebutuhan dasarnya. Kita tahu kebutuhan dasar si anak. Kita bisa buat keyakinan, menyelesaikan masalahnya melalui segitiga restitusi. Lanjut. Nah, di sini saya mungkin sudah menerapkan sedikit di kelas. Di dalam saya melaksanakan keyakinan kelas di kelas. Nah, memang terbentuk Bapak Ibu tanggung jawab pada diri si anak tadi. Karena keyakinan ini tentu berpihak kepada si anak. Keyakinan ini kita bentuk bersama. Jadi, motivasi perubahan si anak tidak dasar dari eksternal atau tidak karena hukuman, tidak karena takut karena akan diancam, tapi si anak berubah atau mengikuti keyakinan kelas ini sesuai karena keinginannya atau karena dia tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam keyakinan kelas ini. Coba Bu Devi. Nah, sekian sedikit materi yang saya berikan tentang dari disiplin positif, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah, posisi kontrol kita sebagai apa, kebutuhan dasar siswa dan diri kita sebagai manusia, juga segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Mungkin ada yang Bapak Ibu ingin tanyakan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu, penampilan materinya sudah kita berikan, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang masih mengajar atau yang mau dipertanyakan, silahkan katakan. Yang mana dulu Bu? Bu Setia. Silahkan Bu Setia. Gini Bu, tolong jelaskan lagi, saya mungkin kurang paham. Karena di situ saya melihat bahwasannya disiplin itu mematikan kreativitas. Bagian coba sediakan sebenarnya mematikan kreativitas. Ada pernyataan seperti itu Bapak Ibu? Ada. Coba kita masuk ke dalam hukuman yang nomor 2 tadi. Lalu Bu, Jadi setahu saya kan yang namanya penghargaan itu biasanya dia kan akan meningkatkan kreativitas. Dari penghargaan yang menghukum tadi ya Ibu? Iya. Coba masuk kita ke dalam contoh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Coba ke bawahnya lagi. Penghargaan menurunkan kualitas ini. Iya, mematikan kreativitas. Mematikan
pertanyaannya Ibu. Ya, kenapa seperti itu? Saya langsung menjawab ya Ibu. Nah di sini pernyataan yang penghargaan mematikan kreativitas. Saat si anak mungkin Bu sebenarnya ada kualitasnya, grade-nya sebenarnya C. Misalnya grade-nya sebenarnya kemampuannya nih ada di C. Tetapi karena di A saja kita sudah membilangkan dia excellent, kita sudah bilang dia good job, sudah yang terbaik menurut kita, padahal dia masih di A. Sementara si anak tadi makanya dia akan mandek di A tadi. Dia merasa oh saya sudah juara 1 hanya karena dengan usaha menghafal saja. Sebenarnya dengan dia belajar lebih giat dengan prakteknya juga dia mampu Ibu. Tetapi dia tidak tahu kemampuannya tadi karena sudah dihukum oleh penghargaan yang salah tadi. Kita hanya menilai dari hasil tadi. Mungkin nilai 8 sudah kita anggap pintar si anak, padahal dia sebenarnya mampu sampai nilai 100. Kita seharusnya kita gimana Mbak Ibu tadi, mungkin kita memberikan pengakuan atas prosesnya saja. Kamu sudah lebih baik dari kemarin ya. Jadi si anak akan melakukan terbaik besoknya. Tetapi saat kita sudah memberikan penghargaan yang berlebihan di awal, itu akan membuat si anak mandek. Itu mungkin penjelasan dari saya. Mungkin ada lagi Bu pertanyaannya? Berarti sudah terjawab ya Bu ya. Terima kasih Bu Tia. Lanjut Bu Devi. Oke, sedikit pertanyaan saya. Tadi kan ada tentang disiplin positif tadi. Ya. Nah, di sini yang mau saya tanyakan itu, bagaimana aksi nyata Bu Cici sebagai CGP untuk meningkatkan disiplin positif tersebut? Baiklah, memang sebagai CGP memiliki kewajiban sekolahnya untuk memberikan dampak. Kami disuruh untuk tergerak dan menggerakkan guru Bapak Ibu di sini. Jadi di sini saya tidak hanya bergerak sendiri Bu, saya juga berkewajiban untuk menggerakkan Bapak Ibu. Ayo kita melakukan disiplin positif ini. Setelah saya mendapatkan ilmu ini, saya juga berkewajiban untuk memberikan atau menyalurkannya kepada rekan-rekan sejawat ini seperti yang saya lakukan sekarang ini. Saya membagikan walaupun cuma sedikit dari modul ini, tapi saya mengharapkan dari modul yang sedikit ini bisa diterapkan bagi guru-guru muda hebat anak ini. Nah, ada guru dekan yang di sini, ada guru agama yang pembentukan karakternya, ada Bapak Ibu sebagai guru PKN. Di sini pembentukan karakternya yang kita harapkan Bapak Ibu. Di awalnya saya akan mungkin memulai dari guru-guru rekan sejawat dulu, lalu nanti aksi nyatanya akan saya tingkatkan juga mungkin di dalam rapat dinas akan saya ucapkan juga dengan mengayomi disiplin positif sekolah ini. Lalu mungkin saya juga akan membicarakannya kepada kepala sekolah apakah ini bisa menjadi visi kita di depan. Itu yang saya coba untuk menggerakkan dan tergerak untuk melakukan perubahan di sekolah kita setelah saya mungkin besok menjadi guru penggeraknya. Oke, Bu Devi. Berarti atas ada pertanyaan Bapak Ibu? Iya, Bu. Pak Weli? Ada Pak Weli pertanyaannya? Pertanyaan tentang motivasi. Ya. Pertanyaan tentang motivasi ini sederhana saja yang saya tanyakan. Motivasi ini kan ada terbagi dua, motivasi eksternal sama internal. Jadi di sini realita ataupun fenomena yang terjadi saat sekarang ini itu motivasi dari siswa itu kebanyakan siswa tersebut apakah pendidikan ataupun sekolah itu dikaitkan dengan materi ataupun keuangan. Contohnya nih, siswa berangkat sekolah harus pakai motor, harus punya HP bagus. Jadi kalau tidak pakai motor dia tidak mau sekolah. Apa tuh paradigma yang seperti itu? Paradigma itu apakah itu sudah menjadi motivasi yang benar atau sebaliknya? Ya, berarti pertanyaan dari Bapak Weli mungkin itu berarti dari luar diri si anak ya, Bapak Weli. Itu tentu motivasi eksternal. Ya. Yang di sini mungkin anak memiliki paradigma kalau tidak pakai motor, saya tidak mau ke sekolah, teman-teman karena ada motor rata-rata. Kalau saya tidak memakai HP yang Android yang sekarang sudah lebih maju, saya malu. Berarti memang itu paradigma yang salah pada diri anak. Anak belum tahu ini Bapak, apa itu sebenarnya nilai dari sekolah, manfaat dari sekolah pada diri si anak. Jadi
kewajiban kita sebagai guru di sini, Pak Weli, Ya. kita lah nanti yang menerapkan nilai-nilai positif tadi kepada si anak. Kita menjelaskan apa manfaat dari sekolah ini, apa tujuan si anak sekolah, bukan hanya dari sekedar tersier yang diharapkan tadi yang dinilai, tetapi di sekolah pembentukan karakter, manfaatnya di ke depan. Jadi itu yang kita bacakan kepada si anak, apalagi SMK kejuruan, kita sudah berpandangan panjang kepada masa depan si anak. Jadi di sini itulah tugas kita, Bapak Weli. Tugas saya juga untuk sebagai guru penggerak di sini membantu untuk menghilangkan paradigma-paradigma yang salah tadi, baik itu dari murid, baik itu dari guru, bahwa semua sekolah ini tidak berpandangan kepada eksternal. Kita membuat setelah keyakinan itu muncul dalam diri si anak, nilai intrinsik tadi akan timbul, Bapak Weli. Jadi tanpa motor pun si anak tahu ini, saya harus sekolah demi masa depan. Si anak akan datang mungkin apakah dengan angkot atau malah berjalan kaki saat dia tidak ada ekonomi tadi. Karena nilai keyakinan tadi sudah tertimbul dalam diri si anak. Itulah motivasi intrinsik, Pak Weli. Jadi di sini yang kita harapkan penanaman nilai-nilai tadi mengubah motivasi eksternal tadi ke motivasi intrinsik. Itu jawaban dari saya. Masih ada Bapak Ibu pertanyaannya? Nah, baiklah Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan atas waktu dan kehadirannya di siang hari ini. Sedikit materi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu ke depannya. Kalau ada saya salah kata dalam presentasi tadi, saya mohon maaf Bapak Ibu. Kembali lagi, kesempurnaan hanya milik Allah dan kitalah hanya sebagai manusia banyak kesalahan dan kekurangannya. Yang saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Anda semua? Sehat? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan masuk ke dalam yang seperti minggu kemarin sudah Ibu bahas ya. Kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Sebelumnya sudah dijelaskan sedikit apa itu kesepakatan kelas, apa itu keyakinan kelas. Ada di sini yang tahu bedanya kesepakatan dengan keyakinan kelas? Ada tunjuk tangan. Tidak, Bu. Belum ada yang tahu ya. Berarti Ibu ulas sedikit nih tentang apa itu kesepakatan kelas, apa itu keyakinan kelas. Kesepakatan kelas yaitu biasanya kita hanya sekedar menyepakati di kelas ini nilai-nilai yang harus ditaati oleh teman-teman sekelas. Tetapi kita sedang lebih lanjut kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas berarti kita di sini sudah membentuk suatu peraturan. Ya, dari kesepakatan tadi kita naikkan nih levelnya kepada keyakinan. Keyakinan ini berarti semua anggota kelas meyakini aturan itu harus diikuti. Ya. Nah, misalnya apa itu keyakinan kelas kita atau kesepakatan kelas kita bersama untuk kepentingan anak-anak semua dan untuk Ibu. Nah, keyakinan ini Ibu kembalikan dan Ibu tanya kepada keinginan anak-anak semua dulu. Oke? Bisa? Bisa. Kita masuk sekarang, kalau sudah paham apa itu kesepakatan dan keyakinan, kesepakatannya sudah kemarin dari awal sudah bikin kesepakatan ya. Nah, sekarang kita harus menjadikan kesepakatan itu sebagai aturan kelas kita. Jadi semuanya mengikuti keyakinan kelas ini. Coba di sini Ibu tanya dari anggota kelas 11 TKJ 2 ini. Keyakinan kelas yang pertama, apa itu dulu? Yang pertama. Saskia, kata pertukaran jam pembelajaran. Oke, setelah keluar main. Yang kedua, siapa? Aisyah. Kompak. Bagus. Apa contoh kompak dan solidaritas ini maksudnya gimana? Apa contohnya? Ini? Ya. Solidaritas itu kayak di lingkungan sekolah teman-teman sama-sama. Ya, tidak ada di sini yang saling menjatuhkan, semuanya merangkul. Kalau ada yang sakit, kita sama-sama membesuknya. Tidak ada di sini yang dikucilkan. Oke? Nah,
memang pembelajarannya menggunakan handphone. Lalu yang kelima, siapa lagi? Saya, Bu. Silakan, Budi. Dan mengerjakan tugas tepat waktu. Bagus, mengumpulkan dan mengerjakan tugas tepat waktu. Keyakinan kelas kita 10. Oke, yang keenam. Ya, bagus. Farel, terima kasih. Saat izin satu. Yang ketujuh. Tidak ada bulian di kelas. Ya, sama dengan tidak ada juga bulian. No bully. Oke, no bully. Yang ketujuh apa lagi? Masih yang ketujuh. Saya, Bu. Silakan Hendra. Kalau mau bertanya silakan angkat tangan dulu, yang lain diam. Menghargai. Bagus. Terima kasih Hendra. Saat dan yang lain mendengarkan. Oke. Apa masih ada di sini yang perlu kita tambahkan? Masih. Masih? Budi. Siapa? Budi? Silakan Budi. Sudah? Adit ada? Tambahannya Adit? Tidak. Dan Novi? Tidak ada. Berarti dari 7 yang kita buat ini semuanya sepakat nggak ini jadi keyakinan kelas kita? Berarti kita melaksanakan keyakinan kelas ini kalau semuanya sepakat dan ini semuanya atas dasar keinginan kalian, semuanya berarti harus mengikuti. Jadi kalau tidak mengikuti, nanti akan ada sanksinya yang diberikan oleh temannya juga, bukan dari ibu. Ya, tolong diremukkan dengan teman sekelasnya apa bagusnya kesepakatannya nanti. Lalu catatan yang 7 poin ini dibikin di kertas karton. Siapa di sini sekretarisnya? Flora. Flora, besok kan di sini besok ada kertas kartonnya yang sudah ibu sediakan ya. Bikin di kertas karton cantik-cantik secantik mungkin kreasi kalian semua. Bikin di kertas karton dan ditempel di sebelah daftar pembelajarannya. Bisa? Bisa. Minggu depan ibu sudah melihat paling lama ya. Tapi ibu usahakan dalam 2 hari ini bisa selesai Flora dan teman-teman di kelas. Bisa. Oke, berarti minggu depan tugasnya selesai, keyakinannya selesai, dan semua Ananda 11 TKJ 2 mengikuti keyakinan kelas kita. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Berarti sekian pertemuan kita tentang keyakinan kelas ini. Masih ibu evaluasi beberapa hari lagi untuk hasilnya. Terima kasih atas partisipasi siswa ibu semua dan terima kasih atas motivasinya untuk membuat keyakinan kelas. Sekian dari ibu, kalau ada salah ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.